Benteng Brest dibangun pada pertengahan abad ke-19 di perbatasan barat Kekaisaran Rusia. Senjata baru membuat kualitas pertahanan dari benteng berkurang, tapi bukan orang yang melindunginya. Sekitar 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Sergei Smirnov menulis sebuah buku yang mengungkapkan kebenaran perang tentang pembela benteng. Hai, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Brest Fortress 2010. 70 tahun lalu, Benteng Brest atau yang dikenal dengan Benteng Brest-Litovsk adalah salah satu benteng pertahanan Uni Soviet dalam perang melawan fasisme. Saat itu, Juni 1941, pasukan Uni Soviet bertempur mati-matian dengan begitu heroik melawan tentara Nazi Jerman. Film ini mengisahkan invasi Nazi Jerman yang kejam kepada Uni Soviet. Tepatnya pada Juni 1941 selama 8 hari di wilayah Benteng Brest selama Perang Dunia Kedua. Perang ini membuat Uni Soviet hancur dan 8.000 pasukan yang berada di Benteng Brest mati tanpa sisa. Pada 21 Juni 1941 di Taman Kota Brest, terlihat suasana begitu ramai. Penduduk benteng nampak bersukaria sambil berdansa. Di sana terlihat seorang anak kecil yang bernama Akimov Alexander, atau biasa yang disapa dengan Sasha. Merupakan seorang anggota peleton musik dari Resimen 333. Ia memainkan alat musik untuk menghibur orang-orang yang ada di taman kota itu. Sasha hanya tinggal dengan seorang kakak bernama Andrei Akimov, karena orang tua mereka sudah meninggal di Spanyol saat Perang Dunia pada tahun 1937. Tak lama kemudian terlihat seorang anak gadis yang Sasha sukai. Anak gadis itu bernama Anya. Mereka berdua saling menatap dan saling suka. Anya merupakan anak dari seorang letnan bernama Andrei Kizevatov. Tak lama kemudian Sasha pun pulang ke Benteng Brest yang merupakan markas sekaligus rumah baginya. Benteng itu sangat besar dan luas. Para penghuni benteng itu rata-rata adalah para tentara Uni Soviet beserta keluarganya yang ditugaskan di sana. Sementara di sisi lain di stasiun kereta api, para warga mulai panik dan ingin pergi meninggalkan benteng akibat isu bahwa pasukan Nazi Jerman akan menyerang Benteng Brest itu. Di sana seorang komisaris bernama Efim Fomim terlihat berbicara dengan kepala stasiun kereta api. Ia meminta untuk diberikan tiket untuk pergi menjemput anak dan istrinya. Namun sayang, tiket kereta api sudah habis dan ia tak dapat pergi menjemput keluarganya. Karena itu, Komisaris Fomim hanya dapat menulis sepucuk surat untuk istrinya, lalu menemui pasukannya di dalam benteng. Di sisi lain di dalam benteng, seorang mayor bernama Pyotr Gravilov terlihat sedang berbicara dengan Letnan Feinstein tentang isu penyerangan Nazi Jerman yang membuat banyak orang merasa panik. Mayor Pyotr yang sudah berpengalaman mengatakan jika kemungkinan besar Nazi Jerman akan menyerang mereka dalam waktu dekat. Ia meminta semuanya untuk waspada dan bersiap, karena jika mereka diserang, maka mereka akan terjebak dan tak dapat keluar dari benteng itu. Apalagi tentara yang ada di benteng itu jumlahnya sekitar 8.000 orang. Termasuk istri dan anak-anak dari para tentara yang akan susah untuk dievakuasi. Namun, Letnan Feinstein nampak tak percaya akan isu tersebut, membuat Mayor Peter merasa kesal karena tak ada yang mempercayai omongannya. Setelah lama menjelaskan dan tak digubris, akhirnya Mayor Peter dengan perasaan yang sangat marah, ia pun pergi meninggalkan Letnan Feinstein. Di malam harinya, kereta api milik Nazi Jerman ternyata telah sampai di stasiun kota Brest. Ribuan tentara Nazi Jerman pun turun lengkap dengan pakaian tentara Uni Soviet. Tentunya cara ini mereka lakukan sebagai penyamaran dalam melancarkan strategi mereka. Lalu malam itu mereka mematikan listrik dan air di Benteng Brest sebagai langkah awal. Tanggal 2 Juni 1941, tepatnya pukul 4 pagi. Saat semua orang yang ada di Benteng Brest sedang tertidur, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan dari tentara Nazi Jerman menghujani mereka. Semua penghuni benteng pun lari berhamburan pergi menyelamatkan diri.
Serangan mendadak yang sangat dahsyat tentunya membuat mereka sangat panik dan takut. Kekacauan terjadi di mana-mana. Satu persatu gedung hancur akibat serangan Jerman yang membabi buta. Di tempat lain, Sasha yang sedang bersama dengan Anya di sebuah danau. Mereka pun berlari dengan rasa panik atas serangan yang tiba-tiba terjadi. Ketakutan dan kepanikan benar-benar melanda semua orang yang ada di Benteng Bris. Hari itu adalah hari yang tak pernah disangka-sangka oleh semua orang. Tak ada yang menyangka jika Nazi Jerman akan menyerang secepat itu dan semengerikan itu. Tepat jam 6:30 pagi setelah melancarkan serangan udara, kini tentara Jerman mulai bergerak masuk ke dalam Benteng Bris. Mereka menyerang dan membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk di rumah sakit. Tentara dan warga sipil yang ketakutan pun mencoba untuk keluar dari benteng itu melalui gerbang sebelah utara. Namun usaha mereka sia-sia. Ternyata di sana sudah ada tentara Jerman yang menghadang mereka semua, lengkap dengan senjata mesinnya. Mereka semua yang nekat keluar pun langsung dihujani oleh tembakan tanpa ada satupun yang dibiarkan hidup. Di gerbang sebelah timur terlihat Mayor Piotr yang sedang mencoba mencegat para tentara yang berusaha keluar dari benteng itu. Ia berusaha menenangkan mereka semua agar tidak panik dan tetap dalam posisi bertahan. Ia pun mengeluarkan tembakan peringatan, lalu ia memberikan perintah untuk mengambil senjata dan membuat posisi bertahan di dalam benteng, sehingga para tentara itu tidak jadi kabur. Di pintu gerbang Homs, Komisaris Fomin memimpin pasukan yang ada di sana untuk mengintai musuh dari jendela. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak membiarkan para tentara Jerman melewati jembatan yang ada di depan benteng. Ia juga memerintahkan kepada salah satu tentara untuk mencoba menghubungi markas pusat dan meminta bantuan. Para tentara Jerman terus menyisir benteng itu. Letnan Andre yang berada di pos perbatasan 9 yang melihat hal itu. Ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang tentara Jerman dengan senjata seadanya, karena semua senjata mereka telah terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Setelah bertempur dengan sengitnya, Letnan Andre dan pasukannya akhirnya berhasil memukul mundur para tentara Jerman. Para tentara Uni Soviet saat itu sudah terbagi kelompok di beberapa tempat. Kelompok pertama ada di gerbang Homsky di bawah pimpinan Komisaris Fomin. Kelompok kedua ada di gerbang sebelah timur di bawah pimpinan Mayor Piotr. Kelompok ketiga ada di pos perbatasan 9 di bawah pimpinan Letnan Andre. Dan kelompok keempat bertahan di barak bersama Letnan Feinstein. Saat itu seorang tentara Jerman menyamar masuk ke dalam pasukan Letnan Feinstein, meminta agar pasukannya dipecah menjadi kelompok kecil dan segera meninggalkan benteng. Namun penyamaran tentara Jerman itu tak berjalan mulus, karena ketahuan dari desain sepatunya yang berbeda. Di mana desain sepatu bot tentara Uni Soviet memiliki paku bulat, sedangkan sepatu bot tentara Jerman memiliki paku persegi. Akhirnya tentara Jerman itu pun mati dibunuh oleh Letnan Feinstein. Di gerbang Homsky, Komisaris Fomin tiba-tiba melihat para tentara Jerman yang sedang membawa sandera warga sipil menuju jembatan. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk siap membidik di sekitar jendela tepat di dada. Sementara ia dan salah satu pasukannya akan menemui para tentara Jerman. Saat sedang melakukan negosiasi, Komisaris Fomin tiba-tiba memerintahkan para sandera untuk tiarap dan seketika pasukannya yang sudah siap di sekitar jendela langsung menembaki para tentara Jerman itu. Pada akhirnya para tentara Jerman berhasil dihabisi oleh Uni Soviet. Warga sipil yang dijadikan sandera pun akhirnya juga selamat. Komisaris Fomin kemudian memerintahkan salah satu tentara untuk pergi ke kota dan meminta bantuan sesegera mungkin. Tentara itu pun langsung bergegas menuju ke kota. Namun saat akan keluar melalui gerbang utara, ia dikejutkan dengan tumpukan mayat para tentara dan warga sipil Uni Soviet yang memenuhi pintu gerbang itu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke gerbang Homsky. Tak lama kemudian dari gerbang itu masuklah tank militer Jerman melindas semua mayat. Singkat cerita, tentara itu pun sampai di gerbang Homsky dan langsung melapor ke Komisaris Fomin bahwa gerbang utara tak dapat dilewati lagi.
Di gerbang sebelah timur terlihat para tentara Jerman mengerahkan tank dan akan segera menyerang tentara Uni Soviet. Mayor Peter yang melihat itu pun langsung mengerahkan pasukannya untuk bersiap dengan senjata seadanya. Para tentara Jerman pun semakin dekat dengan mereka. Ketika Uni Soviet hampir terdesak, tiba-tiba sebuah meriam menghantam para pasukan Nazi. Yang ternyata di sisi sebelah kanan ada kelompok tentara Uni Soviet yang membantu lengkap dengan senjata anti-tank. Dan salah satu tentara itu diketahui adalah Andrei Akimov yang merupakan kakak Sasha. Namun tak lama setelah itu, salah satu tank Jerman mengetahui posisi Andre dan yang lainnya. Tank itu pun langsung membalas serangan Andre hingga Andre tewas seketika. Tak menunggu lama, lalu Mayor Peter dan pasukannya pun langsung maju menyerang para tentara Jerman beserta tank yang tersisa. Dengan semangat dan keberanian yang luar biasa, para tentara Uni Soviet akhirnya berhasil menghabisi tentara Jerman itu. Pada tanggal 23 Juni 1941, para tentara Jerman memberikan pengumuman bagi warga yang ada di dalam benteng untuk menyerahkan diri dan akan diampuni. Di sana, Sasha yang ternyata masih hidup tak percaya dengan ucapan Jerman itu. Ia pun berlari ke arah pasukan Letnan Andre yang ada di dalam gedung. Sasha yang tahu bahwa Letnan Andre adalah ayah dari Anya, kemudian menanyakan keberadaan Anya. Letnan Andre yang tidak tahu keberadaan Anya hanya bisa terdiam. Akhirnya Sasha pun pergi dan mengatakan bahwa ia akan mencari Anya sampai menemukannya. Saat sedang mencari Anya di sebuah gedung, Sasha secara tidak sengaja bertemu dengan rombongan pasukan Komisaris Fomin yang sedang menginterogasi seorang tentara Jerman. Tentara Jerman itu mengatakan jika kota Minsk yang merupakan pusat pertahanan utama Uni Soviet telah hancur. Namun Komisaris Fomin tak percaya jika Uni Soviet akan kalah dengan semudah itu. Di saat itu juga terlihat pesawat Uni Soviet yang melintas di sekitar benteng. Komisaris Fomin dan pasukannya yang melihat itu nampak sangat senang, karena berarti tak lama lagi bantuan dari markas pusat akan segera datang. Namun pesawat itu justru ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Jerman, tapi beruntung pilot itu berhasil selamat dengan mendarat menggunakan parasut. Komisaris Fomin kemudian menanyai pilot itu keadaan di markas pusat dan kenapa tak ada bantuan yang datang. Pilot itu pun menjawab bahwa Uni Soviet telah hancur, tak ada lagi pangkalan yang tersisa dan semua kota sudah dikuasai oleh Nazi Jerman dan pasukan yang ada di sana terpaksa mundur dari kota Minsk. Komisaris Fomin dan pasukannya yang mendengarkan hal itu seketika hilang semangat dan harapan. Kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus berjuang mati-matian melawan serbuan tentara Jerman tanpa bantuan dari markas pusat. Pada 24 Juni 1941, persediaan makanan dan air yang makin berkurang menambah penderitaan dan kesulitan mereka. Komisaris Fomin mengatur rencana untuk menerobos keluar dari benteng itu, meskipun harus menghadapi para tentara Jerman yang sangat banyak dan sangat kuat. Ia meminta rencananya itu untuk ditulis dan kemudian disampaikan ke kelompok yang lain. Tujuannya agar kelompok yang lain bisa ikut bergabung dan bersama-sama menerobos keluar menghadapi para tentara Jerman. Saat itu juga tentara Jerman kembali menyerang mereka. Komisaris Fomin dengan cepat memerintahkan dua pasukannya untuk menyampaikan pesan itu ke kelompok yang lain. Sasha yang mendengarkan hal itu pun langsung meminta kepada Komisaris Fomin untuk ikut menyampaikan pesan itu. Namun Komisaris Fomin tentu tak akan mengizinkannya. Namun Sasha yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi akhirnya tetap ikut secara sembunyi-sembunyi. Di tengah perjalanan, para Nazi Jerman kembali menghujani benteng Brest dengan serangan udara bertubi-tubi. Serangan itu membuat pasukan pengirim pesan terluka parah dan hanya Sasha saja yang selamat dari ledakan itu. Kini Sasha pun dipercaya untuk menyampaikan pesan itu seorang diri. Di tengah perjalanan, Sasha secara tidak sengaja bertemu dengan Anya dalam keadaan sangat lemas. Ia meminta Anya untuk bertahan dan berjanji akan menjemputnya kembali setelah pesan itu disampaikan. Sampai akhirnya Sasha berhasil menyampaikan pesan itu ke semua kelompok. С 3-го полка Акимов.
Pada tanggal 25 Juni 1941 pukul 2 malam, setelah mendapatkan pesan dari Komisaris Fomin, semua pasukan tentara Uni Soviet pun bersiap di tempatnya masing-masing. Flare gun sebagai tanda untuk menyerang akhirnya ditembakkan, dan semua tentara Uni Soviet pun langsung bergerak maju. Mereka menyerang melalui 3 sisi, yaitu sisi timur, sisi gerbang Khomsky, dan pos perbatasan. Akhirnya pertempuran besar pun terjadi, menewaskan banyak pasukan Uni Soviet, hingga mereka terpaksa harus mundur. Esok harinya di Benteng Briz, terlihat seluruh benteng telah dipenuhi oleh manyat. Berbagai cara mereka lakukan namun tak membuahkan hasil. Di pos perbatasan, Letnan Andre lalu memerintahkan warga sipil yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak untuk segera meninggalkan benteng, termasuk istri dan anak-anaknya. Dengan perasaan yang begitu sedih, Letnan Andre memerintahkan istri beserta anaknya untuk segera meninggalkan benteng itu dan menyerah kepada tentara Jerman dengan harapan bisa diampuni. Mereka hanya memiliki waktu 12 menit saja untuk keluar dari benteng itu. Warga sipil itu pun pergi meninggalkan benteng dipimpin oleh istri Letnan Andre dengan membawa kain putih. Di saat bersamaan, Sasha akhirnya berhasil menemukan Anya. Letnan Andre yang melihat anaknya yang masih selamat seketika langsung berlari menghampiri dan memeluknya. Ia pun langsung meminta Anya beserta Sasha untuk ikut rombongan warga sipil yang akan keluar dari benteng itu. Pada 26 Juni 1941 pukul 4 sore, setelah semua warga sipil berhasil keluar dari benteng Briz, tentara Jerman akhirnya menjatuhkan bom sebesar 2 ton ke benteng itu. Setelah itu, para tentara Jerman datang menyisir setiap sudut benteng. Mereka menghabisi semua tentara Uni Soviet yang masih bertahan di dalam gedung dengan semburan api. Komisaris Fomin yang diketahui merupakan seorang komisaris pemimpin perang Tentara Merah Uni Soviet. Ia pun dieksekusi oleh regu tembak tentara Jerman tepat di depan gerbang Khomsky. Pada tahun 1957, ia dianugerahi gelar Order of Lenin Anumerta. Sementara Mayor Pyotr dijadikan tawanan perang dan menjadi korban penindasan Stalin. Ia dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet pada tahun 1957. Sedangkan Letnan Andre tewas dalam pertempuran terakhirnya saat mencoba mengalihkan perhatian para tentara Jerman. Ia pun dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Kini semua pasukan Uni Soviet yang bertahan telah mati tanpa sisa. Dan akhirnya benteng Briz pun harus jatuh ke tangan Nazi Jerman. Di akhir film setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, terlihat seorang pria tua yang ternyata adalah Sasha, yang ketika itu sedang memberikan penghormatan di tugu peringatan benteng Briz. Ia ditemani oleh cucunya yang usianya saat itu seumuran dengan Sasha ketika pertempuran itu terjadi. Sasha tua terlihat sangat sedih melihat masa lalunya yang begitu kelam dan mengerikan. Dan itulah ending dari film The Briz Fortress 2010 kali ini. Semoga film ini memberikan wawasan sejarah bagi kalian semua yang menonton. Film ini adalah film perang Uni Soviet Belarus selama Perang Dunia Kedua, yang dikisahkan dari sudut pandang Sasha Akimov yang berusia 15 tahun. Yang kemudian kisah ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara Alexander Kot dan diproduksi oleh Asosiasi Radio Televisi Rusia Belarus. Terima kasih telah menonton sampai habis, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.